Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita seringkali gagal dalam hidup ini. Kita gagal berteman, kita gagal bertetangga, kita gagal bersosial, kita gagal menjadi jemaat gereja. Kita sering ribut, gegeran, berantem, eker-ekeran, tidak cocok satu dengan yang lain. Kita tidak cocok dengan komunitas, kita nggak cocok dengan tetangga, kita nggak cocok dengan gembala. Seringkali kita ribut, berantem, yang ujungnya malah kita yang rugi. Kenapa kalau kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, tidak menguasai diri dengan baik? Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita dengan baik, kita akan selalu ketemu problem. Kita akan selalu tidak cocok dengan orang lain. Sebab setiap orang itu pasti berbeda-beda, punya karakter yang berbeda, punya sikap yang berbeda. Tidak ada orang yang punya karakter yang sama. Kalau kita mau cari yang cocok sesuai dengan selera kita, ujungnya engkau akan kecewa, ujungnya engkau akan malah sakit hati, ujungnya engkau akan ribut dengan semua orang. Karena semua orang tidak melakukan seperti yang kita mau dan kita inginkan. Kalau kita sudah seperti itu, malah kita menjadi batu sandungan. Kalau hidup kita ini selalu berantem, selalu geger, selalu ribut, selalu cekcok, selalu menimbulkan kerusuhan di mana-mana, artinya kita belum damai dengan diri kita sendiri. Kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Kita belum berdamai dengan luka batin kita. Kita belum berdamai dengan memori kita. Sehingga kita selalu memaksakan kemauan kita, kita bertindak semau kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu seenak perut kita sendiri tanpa peduli dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi maunya Tuhan. Padahal kita ini hidup miliknya Kristus. Kita harus ngikutin apa yang Kristus mau, bukan ngikutin apa yang kita mau. Karena di dalam diri kita ini selalu ada hal yang bertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Selalu berlawanan, dan kita harus tahu ini supaya kita bisa mengendalikan diri, kita bisa bersikap dengan tepat, melakukan keputusan yang tepat. Di Galatia 5 ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, ini dalam diri kita ini ada keinginan daging dan keinginan roh, ini bertentangan terus. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tergantung yang paling berkuasa dalam diri kita itu apa? Keinginan roh apa keinginan daging? Kalau keinginan daging yang berkuasa, maka kita akan dikuasai. Semua tindakan, sikap kita, keputusan kita hanya mengikuti kemauan daging. Di Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menurutin keinginan daging. Kita hidup menurutin roh. Kalau kita nggak hidup menurutin roh, maka kita tidak akan bisa menang terhadap diri sendiri. Kita akan selalu gagal. Kita akan selalu ketemu problem. Kita akan selalu ribut. Kita akan selalu berantem dengan orang lain. Karena apa? Keinginan daging yang menguasainya. Keinginan daging yang mengendalikan begitu rupa. Emosi, amarah, kesel, jengkel. Selalu yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, itu yang kita kerjakan dahulu. Sebab apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sering melakukan hal seperti ini, kita akan banyak terjebak dengan masalah. Hidupmu tidak akan jadi berkat, malah ribut terus-terusan. Ribut dan berantem karena kita ngikutin keinginan daging. Kalau hari ini kita menjadi miliknya Kristus, di Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita harus menyalibkan keinginan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebab keinginan daging ini bukan berasal dari Bapa. Ini datang dari dunia. Tujuannya akan membuat engkau semakin jauh dengan Tuhan, membuat kelakuanmu, sikap, tindakan, perbuatanmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, justru akan menjadi batu sandungan. Banyak orang tersandung dengan sikap, tindakan, dan perbuatanmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, perhatikan, kita nggak boleh sama seperti orang dunia, kita nggak boleh mempunyai pola pikir
orang dunia, dan kita nggak boleh ngikutin sistem dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita ngikutin pola pikir ini, cara pandang ini, akhirnya kita menjadi orang yang Kristen sekalipun rajin ibadah, tapi gaya hidupmu, kelakuanmu, tindakanmu persis seperti orang dunia. Tidak mencerminkan anak-anak Allah, malah menjadi batu sandungan dan menyebalkan banyak orang. Berapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, belum menang terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa? Istrinya kecewa, suaminya kecewa ngelihat tindakan kelakuannya. Bahkan ada pendeta yang belum menang terhadap dirinya sendiri, masih dikuasain keinginan daging. Ujungnya apa? Jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Karena kita milik Kristus, kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kita harus taklukkan kepada Kristus sepenuhnya. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita itu harus belajar mematikan perbuatan tubuh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu loh. Perbuatan daging yang selalu nyeret kita kepada hal-hal yang najis, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang gak bisa kuasain emosinya, meledak-ledak. Akhirnya apa? Orang banyak terluka, ribut, gegeran, dan berantem. Bahkan kalau kita dengerin khotbah di YouTube saja, kita gak punya pengendalian diri, baru denger sekilas, belum ngerti apa yang dimaksud dengan inti khotbah itu. Baca judulnya langsung komen yang buruk loh. Karena apa? Tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Dia pikir segala sesuatu yang dianggap baik dikerjakan, nggak taunya malah menyesatkan. Ujungnya malah membuat hidup kacau, rusak, dan berantakan nih. Kalau tidak, kita ini persis ngikutin gaya hidup orang duniawi, sehingga kelakuan kita busuk sekalipun kita menjadi anak Tuhan. Justru harusnya setelah kita mengalami Kristus, hidup kita berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang palsu. Minggu ke gereja, ikut ibadah, bahkan angkat tangan nyembah Tuhan, pada praktek hidupnya jahat, busuk, najis, kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus hidup menaklukkan diri, pikul salib, sanggal diri, mati daging. Di Galatia pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang melakukan perbuatan daging ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun kau jadi pendeta, sekalipun kau jadi jemaat yang rajin ibadah onsite, online, rajin memberikan persembahan, bahkan memberkatin pendeta. Tapi kalau engkau menghidupin perbuatan daging ini, ujungnya engkau tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kita perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging. Di Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang gak bakalan bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau dia gak menaklukkan dirinya kepada Kristus. Kalau dagingnya yang menguasai, emosinya, amarahnya. Makanya orang yang tidak hubungannya tidak benar dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, membangun keintiman, jam doanya rusak kacau, dapat dipastikan itu orang karakternya tambah buruk, egonya luar biasa, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin, sudah tahu begitu, nggak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini karaktermu itu tambah buruk, orang di sekitarmu itu enak, jelek, bosenin, benceno malahan, kelakuanmu tidak menjadi
cerminan dari terang kemuliaan Tuhan, hari ini ambil keputusan untuk sadar diri bertobat. Kalau tidak, engkau akan dikuasain keinginan daging, engkau menjadi keras kepala, sombong, dan belagunya luar biasa. Gampang ngomong negatif, gampang ngomong buruk, menjelekkan, merendahkan orang lain. Picik cara pikirmu. Terus sambil tepuk dada dan menyombongkan diri, angkuhnya luar biasa. Loh, manusia-manusia kayak begini itu dipimpin keinginan daging. Kalau dia ini jadi orang Kristen yang hidup kedagingan sekali. Dia hidupnya dikuasai hawa nafsu tok. Perbuatan daging yang semakin nyata. Nah, orang yang seperti ini harus sadar diri, ambil keputusan untuk bertobat. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Matiin semua perbuatan dagingmu itu loh. Ditaklukkannya kepada Kristus. Kalau tidak, engkau akan menjadi orang yang benar-benar ditolak Tuhan. Karena kamu ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu. Perhatikan di ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging tadi yang di Galatia tadi itu perseteruan dengan Allah. Kalau kamu berseteru dengan Allah, Allah nggak jadi berada di pihakmu. Engkau berada di pihak yang menjadi musuhnya Allah. Bagaimana mungkin hidupmu berkemenangan? Kalau engkau masih ngikutin keinginan daging, apapun itu namanya, masih ada orang nggak bisa mengendalikan diri. Ini masalah marah nih. Orang nggak bisa mengendalikan diri dalam masalah ini. Engkau akan terjebak dengan berbagai persoalan, berbagai masalah. Kalau nggak salah, saya sudah sering kali bahas tentang masalah marah nih. Kalau nggak, besok kita bahas lagi tentang masalah marah ini. Karena banyak orang terjebak di area sini. Sudah Kristen, sudah ikut ibadah, sudah pelayanan, tapi dalam hal ini dia gagal. Akhirnya apa? Ketemu persoalan yang tidak penting. Karena amarah, emosi, tidak bisa menaklukkan diri. Hubungan suami istri pun juga sama. Hubungan anak dengan orang tua pun sama. Ketika nggak bisa mengendalikan begitu rupa, melakukan dosa. Apalagi yang kesel, jengkel, marah, sakit hati, benci, dendam, tamak, serakah. Hidup yang seperti itu hanya menyeret untuk berseteru terhadap Allah. Karena itu perbuatan daging. Nah, perbuatan daging ini tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Karena perbuatan daging ini bukan berasal dari Allah. Karena kita harus takluk kepada hukum Allah. Kalau kita nggak takluk kepada hukum Allah, keinginan daging yang akan menguasai terus-terusan. Perhatikan ya, yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging itu nggak bisa takluk kepada hukum Allah. Perlu disalibkan. Perlu dimatikan. Baru kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di Galatia 5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menurutin keinginan daging lagi. Kalau kita tidak menurutin keinginan daging lagi, kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus belajar mengendalikan diri. Belajar bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jangan melakukan apa-apa kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan bertindak apapun juga kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngotot bertindak, kalau kita ngotot melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, ujungnya kita sendiri yang ketemu problem dan masalah. Kita yang rugi. Perhatikan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar kuncinya. Sampai kapan? Ya sampai benar-benar kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Lupa, dia itu terlalu nyakitin loh. Dia itu benceno, pasangan hidupku itu benceno loh. Masa saya harus sabar? Ya, harus sabar. Sampai kapan, Pak? Sampai berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kesabaran itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasnya sampai kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena ini sekolah kehidupan, ini adalah proses yang diizinkan Tuhan. Supaya kita kalau memiliki kesabaran, ujungnya
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menguasai diri dalam segala hal. Makanya orang harus belajar menaklukkan dirinya begitu rupa kepada Kristus. Kalau tidak, ujungnya hidup kita tidak akan didapatin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Hidup kita akan babak belur, hidup kita akan kacau, hidup kita akan akan ketemu problem dan masalah terus-terusan. Makanya kita harus menguasai diri dalam segala hal. Di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau orang ikut lomba, ikut pertandingan, ikut turnamen, ikut Asian Games, ikut Piala Dunia pun, dia harus ngikutin peraturan begitu rupa, peraturan yang di dalam pertandingan, dia harus menguasai diri. Kalau dia nggak bisa menguasai diri, dia akan kena skorsing atau dikeluarkan dari pertandingan itu. Setiap pertandingan punya peraturan dan orang harus belajar menguasai dirinya. Nah itu para peserta yang ngikutin pertandingan itu harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Tujuannya hanya untuk dapat mahkota yang fana loh. Tetapi kita ini melatih diri kita dalam segala hal. Tujuan akhirnya untuk mendapat mahkota yang abadi. Dan kita akan memerintah bersama Kristus. Melatih diri dalam segala hal. Dalam hal emosi kita harus beres ini. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita akan menjadi orang yang pemarah, emosian, tersinggungan, gampang terluka, gampang sakit hati, ringkih sekali. Tidak bisa ditegur dan dinasihatin. Sebenarnya kok jadi orang yang keras kepala kalau kayak begini nih. Kalau masalah emosi kita nggak bisa menaklukkan diri kita kepada Kristus, kita akan ketemu problem dan masalah. Kita belum menang terhadap diri sendiri. Masalah luka batin, luka masa lalu. Yang bertahun-tahun karena disakitin, dilukain, ditolak dari kandungan, tidak diinginkan lahir, mau digugurin, pernah diaborsi, tapi tetap masih lahir hidup, pernah diceraikan, dilukai pasangan, trauma, pernah disiksa, pernah dijual, dan lain sebagainya. Ini kalau kita belum bereskan, ke depannya ini akan jadi problem. Kalau ini belum beres dalam diri kita, kita hubungan dengan orang lain juga masalah. Makanya kita harus menang terhadap diri sendiri. Baru kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Masalah emosi, luka batin masa lalu, masalah pengendalian diri, masalah jaga mulut. Kita sekarang belajar bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa bertindak semau kita sendiri, ngikutin hawa nafsu kita sendiri. Orang fasik itu bertindak menurut jalan pikirannya yang dianggap benar. Ternyata ujungnya malah menyengsarakan, ujungnya malah membinasakan. Kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar menguasai diri dalam segala hal. Bapak Ibu dengar firman ini, kalau nggak bisa menguasai diri, kok nggak dapat apa-apa. Pikiranmu pikiran yang jelek, pikiranmu negatif, makanya komentarnya negatif. Tapi kalau kau bisa mengendalikan diri, menaklukkannya kepada Kristus, kamu meski dapat terima sesuatu yang ilahi yang memberkati hidupmu. Belajar menguasai diri, menaklukkan pikiran. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menaklukkan pikiran, menaklukkannya kepada Kristus, supaya nggak mengerawang kemana-mana. Bapak Ibu, berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan Tuhan, maka engkau akan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kalau tidak, engkau akan babak belur begitu rupa, hancur hidupmu. Di Titus 2 ayat yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Orang-orang muda umurnya, yang belum banyak pengalaman, harus belajar mengendalikan diri. Orang yang muda secara rohani pun, engkau harus belajar menguasai diri. Jangan karena engkau baru kenal Tuhan, baru belajar firman sebentar, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling kudus, merasa paling suci, merasa yang paling berkenan di hadapan Tuhan, sehingga engkau berhak menghakimi semua orang. Semua orang yang
sesuai dengan pikiranmu kamu bisa hakimin. Itu juga harus belajar mengendalikan diri, menaklukkan diri, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita ini kepada Kristus. Kalau tidak, dikuasain hawa nafsu, keinginan yang menjerumuskan kita ke dalam berbagai macam pencobaan dan menjerat kita dalam berbagai kesusahan yang menimbulkan banyak akar pahit. Kita bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Kita akan lihat di Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau hal yang nggak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Banyak orang nggak bisa menaklukkan dirinya, menaklukkan pikirannya ini. Hal yang belum terjadi dipikirin, akhirnya cemas, bingung, kacau, panik, stres, migrain, nggak bisa tidur. Jangan memikirkan perkara yang lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Berpikir yang kita bisa pikir. Jangan juga mikirin orang yang nggak mau dipikirin. Itu akan menyengsarakan hidupmu. Belajar menaklukkan pikiranmu kepada Kristus. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman. Banyak orang stres karena mikirin masa depannya loh. Ngapain dipikirin? Itu kan belum terjadi. Jalan aja sama Tuhan. Tuhan berjanji kalau kita berjalan sama Dia, Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkatin. Tuhan melindungi. Selama hati kita benar di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Jangan kita dikuasai oleh hal-hal yang membuat kita ini terjebak di dalamnya. Yang membuat hidup kita ini tambah kacau, rusak, dan berantakan. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Bertindak seperti Tuhan bertindak. Sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita menguasai diri menurut ukuran iman. Takaran iman setiap orang berbeda-beda. Sesuai dengan pengalamannya dia dengan Tuhan. Sesuai dengan pengenalannya dia akan Tuhan. Bagaimana dia bisa menguasai diri. Makanya kita harus belajar mengendalikan diri begitu rupa dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita tidak bisa menaklukkan diri kita kepada Kristus, ujung hidup kita menjadi batu sandungan. Bukan menjadi berkat, malah bikin ribut, gegeran, berantem. Menang terhadap diri sendiri. Apa yang menjadi problem dalam dirimu, yang tahu dirimu dengan Tuhan loh. Koreksi sampai kedalaman batinmu. Apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekuranganmu, apa yang menjadi sumber problem dalam hidupmu. Luka batin masa lalumu, keinginan daging dan hawa nafsumu, keserakahanmu, ketamakanmu. Setiap orang mempunyai kelemahan yang berbeda-beda. Kalau kelemahan itu kamu nggak jagain, kamu serahkan kepada Kristus, kelemahan itu akan nyeret engkau jatuh di dalam dosa, dan ujungnya engkau akan binasa dalam kekekalan. Belajar, kenali diri kita masing-masing dan menaruh semuanya pada kehendak Kristus. Dan belajar menguasai diri begitu rupa. Ada orang-orang yang punya masa lalu yang buruk sekali. Pernah diperlakukan buruk pokoknya. Ngalami masalah, ngalami tekanan, ngalami trauma. Dan kalau engkau belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri, engkau akan terkungkung dengan masalahmu terus-terusan. Bisa dikuasai kepahitan, dikuasai emosi, sehingga orang yang belum menang terhadap diri sendiri selalu bikin problem hidupnya. Kalau nikah dengan orang kayak begini, waduh, horor pernikahannya. Selalu nuntut, selalu mau menang sendiri, tidak mau ngalah. Yang lebih konyol lagi, tidak mau bertobat, itu yang lebih parah. Apalagi sudah dengerin khotbah saya, tidak mau bertobat, kelakuannya tambah buruk. Itu yang membuat problem. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, kalau nggak mau berubah, engkau malah bikin kacau, bikin ribut, bikin gegeran, hidupmu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu akan nyakitin banyak orang, ngelukain banyak orang. Kalau kamu ngelukain banyak orang, bagaimana mungkin bisa menjadi berkat? Untuk terang kemuliaan Tuhan. Tuhan panggil kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kita menjadi terang dan garam yang menggarami, yang menerangi orang yang dalam kegelapan. Menggarami, memberi rasa yang berbeda. Rasa kerajaan Allah bagi orang-orang yang hidupnya hambar. Nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Harusnya kita belajar setiap hari ini. Mengendalikan diri. Kenali kelemahanmu, kenalin kekuranganmu. Jangan sibuk ngurusin kelemahan orang lain. Jangan sibuk komentar yang tidak penting. Jagain lidah bibirmu tuh. Memperkatakan sesuai yang apa Tuhan suruh katakan. Memperkatakan sesuai dengan kebenaran firman. Stop ngomongin kelemahan orang lain. Stop ngomongin kekurangan orang lain. Belajar taklukkan dirimu kepada Kristus. Belajar
menyembuhkan luka batinmu tuh, dibawa ke dalam hadirat Tuhan. Jangan terus bangga dengan luka. Borok sampah kamu piara, lama-lama kamu akan sakit dan jadi penyakitan. Orang-orang yang luka batin dan belum disembuhkan, hidupnya itu penyakitan. Secara rohani nggak bertumbuh, secara emosi nggak ngalami kemenangan, hidupnya malah jadi batu sandungan, sukanya berantem, gegeran, cerewet, negatif, buruk kelakuannya. Jangan pernah berharap hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Malah justru mencerminkan kemuliaan setan dan iblis. Karena engkau ngikutin keinginan daging dan hawa nafsumu. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus pikul salib, sangkal diri, ngikutin Tuhan. Emosinya harus takluk kepada, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Amarahnya harus dikendalikan. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus belajar dimatikan dalam diri kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang diurapin Tuhan. Orang-orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Menang terhadap diri sendiri. Baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menang terhadap masa lalu. Menang terhadap luka batin. Menang terhadap emosi dan amarah. Orang-orang yang masih gampang ngamuan. Gampang emosian. Engkau belum bisa menang terhadap dirimu sendiri loh. Orang yang susah ditegur, susah ngerti kebenaran, bener karpe dewe. Kamu juga belum menang terhadap dirimu sendiri. Kalau kita belum menang terhadap diri sendiri dan masih banyak celah yang setan bisa hancurkan, hidup kita akan ngalami problem terus-terusan, babak belur terus-terusan, ngalami masalah terus-terusan. Coba koreksi masalah yang terjadi dalam hidupmu sampai hari ini. Konflik dengan sesama, konflik sesama jemaat gereja, konflik dengan tetangga, konflik suami istri. Apa coba cek penyebabnya dari mana? Ada kemungkinan besar karena perbuatan daging yang begitu menguasai hidupmu. Dan engkau bangga dengan seperti itu. Padahal itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah ngomong, hampir setiap khotbah saya ngomong, yang kita kejar hari ini adalah perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bukan yang lain. Emosi, amarah, ego, harga dirimu harus belajar dimatikan dan ditaklukkan kepada Kristus sepenuhnya. Supaya kita ini berjalan dengan emosinya Tuhan. Berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Berjalan dalam kemauannya Tuhan. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Bertindak seperti Tuhan bertindak. Bersikap seperti Tuhan bersikap. Dapat dipastikan hari demi hari. Kita harus belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Sampai kita diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi orang Kristen munafik. Duduk di gereja, rajin ibadah, ikut pelayanan. Tapi perbuatannya persis seperti orang dunia. Nyebelin, benceknya, nyakitin, tajem, ketusnya bukan main. Orang-orang kayak begini ini harus belajar menaklukkan diri pada emosi, egonya ditaklukkan kepada Kristus. Sampai dia belajar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Izinkan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Mau hal enak, mau hal enggak enak. Mau hal yang nyebelin atau enggak. Izinkan itu sebagai proses dalam hidup untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau meresponin segala yang terjadi dalam hidup kita dengan benar, kita akan menjadi manusia yang ngawur hidupnya. Yang bertindak semau kita sendiri, yang bersikap semau kita sendiri. Kita akan ketemu problem dan masalah. Dan jangan pernah orang diberkati dalam hidupmu. Justru orang sebel dengan hidupmu. Bagi orang-orang yang ingin mengharapkan pasangan hidupnya berubah, engkau sendiri yang harus berubah. Jangan tuntut pasanganmu berubah. Hidupmu yang harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Belajar, berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Belajar, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Menaklukkan dirimu sepenuhnya kepada Kristus. Baru pelan-pelan akan terjadi pemulihan, breakthrough dan terobosan. Pelan-pelan ada promosi dan peninggian. Dan nama Tuhan akan disebut atas anak cucumu, atas keluargamu, atas hidupmu. Dan nama Tuhan akan ditinggikan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Saya berdoa ada orang-orang yang hidupnya masih kedagingan. Yang masih ngawur hidupnya sembarangan dan sembrono, ngikutin ego dan hawa nafsunya. Belajar menaklukkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kita ingin didapat menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Kamu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini. Benar-benar diberkatin Tuhan. Darah anak domba lah memateraikannya dalam hatinya. Terus ngalami breakthrough dan terobosan. Setiap orang yang sedang bergumul, hidup dalam dosa, hidup dalam sakit hati, hidup dalam luka batin, Tuhan jamah hidupnya. Kamu berdoa,
kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau sehat. Hamba-Mu berdoa dalam nama anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau engkau butuh didoakan, butuh konseling, send messenger atau DM IG. Pasti saya jawab. Oke, God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini,
Mengene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene me piene me ke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mente beki nomo ko sante konomo. Ine mente rebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mente beki. Terus semekunara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepe ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you.
praise you, we adore. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan,
mose ikiri bien namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inanana lamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.